Siapa yang sudah pernah investasi reksadana indeks? Itu loh reksadana yang isinya menyerupai indeks tertentu. Misal nih, BNP Paribas Sri Kehati yang kinerjanya menyamai indeks Sri Kehati. Yuk kita bahas nih, tonton sampai selesai. Hai, ketemu lagi nih bersama Melvin Mumpuni di channel YouTube Mau Duit. Banyak investor itu masih asing nih dengan reksadana indeks. Karena apa? Reksadana indeks itu kurang populer dibandingin reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan juga reksadana saham. Kali ini kita kenalan terlebih dahulu dengan yang namanya reksadana indeks. Reksadana indeks adalah portofolio investasi yang dikelola oleh manajer investasi yang isinya apa? Mengikuti kriteria atau indeks tertentu sebagai acuannya. Indeks itu apa, Vin? Indeks itu gini, ukuran pergerakan harga dari sekelompok saham atau obligasi berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya gini nih, indeks yang digunakan sebagai acuan produk reksadana, contohnya ya, ada indeks IDX 30 atau IDX 30. IDX 30 ini mengukur kinerja dari 30 saham dengan likuiditas yang tinggi, kapitalisasi pasar yang besar, dan fundamental perusahaan yang bagus. Contoh perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam IDX 30, ada Adaro Energy, ada ADRO, Aneka Tambang, ANTM, Astra International, SII, Bank Sentral Asia, BPCA, Bank Negara Indonesia, BBNI, dan lain sebagainya. Terus ada juga nih, reksadana yang mengacu pada indeks IDX 30, contohnya ada BNI AM IDX 30, dan juga ada Principal Index IDX 30 kelas 0. Berikutnya adalah indeks Sri Kehati. Sri Kehati itu singkatan dari apa? Sri-nya Sustainable Responsible Investment, dan Kehatinya adalah keanekaragaman hayati Indonesia. Jadi indeks Sri Kehati ini mengukur kinerja dari 25 saham dengan kriteria perusahaan yang menerapkan prinsip Sustainable Responsible Investment, prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola ESG, Environmental, Social, and Good Governance. Contohnya perusahaannya apa aja? Misal nih, ada Astra Agro Lestari atau ALI kodenya. Ada AKR Korporindo, AKRA, Aneka Tambang, Antam, Bank Sentral Asia, BBCA, Bank Negara Indonesia, BBNI. Contoh reksadana yang mengacu pada Sri Kehati, ada BNP Paribas Sri Kehati, Allianz Sri Kehati Index Fund. Dan yang ketiga ada indeks IDX Growth 30. IDX Growth 30 atau disingkatnya IDXG 30 adalah saham yang mengukur kinerja dari 30 saham dengan tren pertumbuhan laba itu keuntungannya, keuntungan bersih, pendapatan relatif terhadap harga saham yang baik, dan kinerja perusahaan yang baik. Contoh perusahaan yang termasuk dalam IDX 30, ada S Hardware Indonesia, ACES, ada Adaro Energy Indonesia, Adaro, ada Aneka Tambang ANTM, Bank Sentral Asia BBCA, Bank Rakyat Indonesia BBRI, dan saham lainnya. Reksadana yang mengacu pada IDX 30 ini contohnya adalah BNP Paribas IDX Growth 30. Daftar saham itu tidak bersifat permanen, jadi akan ada yang namanya evaluasi minor. Minor itu maksudnya apa? Perubahan bobot indeksnya. Atau juga evaluasi mayor, itunya apa? Perubahan dari daftar perusahaannya. Reksadana indeks dibuat untuk menghasilkan hasil investasi yang menyerupai suatu indeks acuannya. Cara melihatnya adalah dengan menggunakan tracking error. Dari 3 indeks di atas, IDX 30, Sri Kehati, dan IDX Growth, indeks mana nih yang paling familiar buat kamu? Silahkan tulis kolom komentar ya. Thank you. Contoh produk reksadana indeks. Berikut ini adalah salah satu contoh produk reksadana indeks yang menggunakan acuan IDX 30. Nama produknya adalah BNI AM Index IDX 30. Yang tertulis pada bagian atas sebuah ringkasan reksadana atau kita sebutnya Fund Fact Sheet BNI AM Index IDX 30. Dan nama manajer investasinya ini yang mengelola adalah PT BNI Asset Management. Ringkasan reksadana biasanya berisi mengenai profil manajer investasinya, tujuan investasinya, risiko investasi, klasifikasi risikonya apa aja, informasi reksadananya, biaya investasinya, kebijakan investasinya, alokasi asetnya, dan posisi aset terbesarnya atau top holdings. Coba perhatikan deh pie chart-nya. Komposisi investasinya sekarang itu saham 99%, dan sisanya kas dan deposito 1%. Kamu dapat memperhatikan top holding percentage dari dana kelolaan yang berada di reksadana indeks. Ada saham BCA, BRI, dan seterusnya. Informasi penting berikutnya adalah kinerja reksadana, khususnya kinerja dari awal tahun atau year to date, YTD.
Lalu, apa aja nih pro and cons reksadana indeks? Menurutku, beberapa keuntungan berinvestasi reksadana indeks. 1. Pengelolanya pasif. Pergerakan reksadana indeks itu mengikuti daftar saham berdasarkan pembobotan indeks, sehingga beban manajer investasi lebih ringan. Akhirnya apa? Biaya pengelolaan, manajemen fee yang dibebankan ke kita investor itu menjadi lebih rendah. Kamu bisa bandingin deh. Nih contohnya. Pergerakan NAB itu mengikuti pergerakan indeks acuan. Adanya diversifikasi dan perusahaan-perusahaan pilihan dengan kriteria tertentu membuat risiko fluktuasi reksadana indeks itu menjadi lebih rendah. Sayangnya nih, tidak ada jaminan reksadana indeks itu selalu naik. Jadi tetap ada risiko kenaikan atau juga penurunan sesuai dengan pergerakan harga indeksnya. Yang berikutnya, cara analisa relatif lebih mudah. Salah satu keuntungan reksadana indeks adalah kita dapat mengetahui seluruh investasi di dalam reksadana indeks tersebut. Misal nih, kalau BNP Paribas Srikati, ya berarti isinya saham-saham yang ada di indeks Srikati. Berbeda dengan reksadana saham, misalnya BNP Paribas Ekuitas yang biasanya yang diinfoin hanya 10 sahamnya aja. Kita dapat mengecek indeks Srikati melalui media, contohnya di koran kontan. Jika kita sebagai investor tahu isi reksadananya, maka analisa kita tuh relatif lebih mudah. Nah, lalu gimana cara menganalisanya? Kita bahas di bab berikutnya. Menurutku, cara analisa reksadana indeks adalah dengan analisa teknikal dari indeks tersebut. Coba perhatiin dari indeks Srikati. Disclaimer ya, analisa saya mengenai Srikati bisa subjektif karena saya saat ini memegang reksadana indeks Srikati. Mengapa memilih indeks Srikati? Ya karena indeks Srikati ini memperhatikan sustainability atau keberlangsungan perusahaan dalam jangka menengah dan panjang. Jadi, saham-saham yang dipilih adalah saham-saham perusahaan yang keuangannya bagus. Nah, coba perhatikan ya, saat ini harga indeks Srikati itu berada di trendline support. Selama harga tidak menembus ke bawah trendline support, maka harga indeks itu akan tetap naik atau relatively uptrend. Jika kamu perhatikan, harga indeks Srikati itu berada di kotak yang warna ungu. Nah, kapan saat yang tepat untuk investasi? Saat yang tepat adalah beli ketika harganya mendekati yang box bawah atau kita sebutnya support. Oke, sampai sini sudah paham ya cara analisanya. Kalau kamu sudah paham, boleh kasih like-nya dulu dong. Terlebih jika dilihat dari seasonality-nya, hampir setiap bulan indeks Srikati ini mengalami kenaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kamu. Share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Mo Cuan minggu depan bersama Mo Duit, investasi reksadana dan obligasi aman, mudah, dan terpercaya. Thank you.